Beberapa waktu yang lalu, kita baru saja membahas tentang KRL GRX 217 asal negara Jepang, yang isunya akan dikirim dan dioperasikan di Indonesia. Nah, selain dari KRL seri E217, ada juga nih rangkaian KRL yang santer dibicarakan saat itu. Rangkaian KRL tersebut masih satu gen dan satu cetakan dengan KRL Tokyo Metro 6000 dan 7000 series. Ya, walau pada akhirnya KRL tersebut juga batal dan tak kunjung didatangkan. KRL tersebut ialah seperti biasa. Sebelum melanjutkan videonya, yuk bantu dukung channel ini dengan mensubscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lanjut. Tokyo Metro 8000 series merupakan salah satu rangkaian unit dari keluarga besar Tokyo Metro Subway yang dioperatori oleh Tokyo Metro yang dulunya bernama Taito Rapid Transit Authority atau EIDAN dan dioperasikan di jalur kota Tokyo bawah tanah. Dan KRL ini merupakan rangkaian pertama yang beroperasi di lintas Hanzomon Line pada tanggal 1 April 1981. KRL Tokyo Metro 8000 series ini dibuat di pabrikan yang sama, yaitu Kawasaki Heavy Industries, Nippon Sanyo, Tokyo Car Corporation atau J-Track, dan Kinki Sanyo, dan dibangun pada tahun 1980 sampai 1994 dengan memiliki 6 angkatan generasi dan diproduksi sebanyak 190 unit kereta dan dirangkai menjadi 9 set rangkaian dengan stam formasi 10 kereta per setnya. KRL ini memiliki bodi berbahan dasar besi aluminium dengan adanya 4 pintu penumpang di setiap sisi rangkaiannya dan memiliki struktur bentuk wajah yang hampir menyerupai KRL Tokyo Metro 6000 dan 7000 series. Ya, karena desain pembuatan KRL ini diambil dari bentuk desain wajah kedua KRL tersebut dengan adanya beberapa perubahan yang signifikan pada bentuk wajah KRL Tokyo Metro 8000 series ini. Seperti terdapat bingkai pada wajahnya yang memiliki kemiringan di bagian depan yang diperpanjang sampai ke bawah, dan di bagian rangka bawah dimiringkan ke bagian dalam dengan lampu depan dan lampu belakang yang berbentuk buju sangkar yang ditempatkan di bagian stripping liverinya yang berwarna ungu, dan terdapat pintu dan tangga darurat di bagian depan wajahnya serta memiliki tampilan nomor layanan dan tujuan yang disediakan secara terpisah di bagian atasnya. KRL Tokyo Metro 8000 series ini memiliki sistem propulsi FVF Chopper yang dibuat oleh Mitsubishi dan Hitachi di saat awal pengoperasiannya dan mendapatkan peremajaan pada tahun 2005 sampai 2015 dengan mengganti sistem propulsinya menjadi Triple VF IGBT buatan Mitsubishi. Dan rangkaian KRL Metro 8000 series ini merupakan rangkaian pertama di Jepang yang menggunakan bogi bolsterless yang dibuat oleh Sumitomo. Jenis bogi ini menghilangkan bolster beam yang pertama kali digunakan dan dipopulerkan untuk lokomotif di Prancis dan Amerika Serikat. Dan bogi bolsterless ini juga diterapkan loh pada KRL BN Holek buatan PT Inka Madiun. TM 8000 series ini selain mendapatkan peremajaan pada sistem propulsinya, juga mendapatkan peremajaan pada bodi interior dan eksteriornya, serta adanya pembaruan pada penunjuk informasi layanan yang semula menggunakan tipe roller blind diubah menjadi LED. Pada masa pengoperasiannya, selain beroperasi di lintas Hanzomon, KRL ini juga beroperasi di beberapa jalur di Jepang seperti di lintas Den Entoshi Line dan Tobu Line. Namun, menariknya ada beberapa rangkaian dari KRL Tokyo Metro 8000 series ini yang sempat juga menjadi armada pembantu sementara di lintas Tozai Line. KRL seri ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan armada 10 kereta di lintas tersebut, dikala KRL seri 05 masih dalam fase desain.
Semasa beroperasi di jalur Tozai Line, stripping livery KRL ini tetap menggunakan warna ungu khas Hanzomon Line. Namun, ada penanda kecil bertuliskan Tozai Line dengan penulisan huruf kanji bahasa Jepang yang terdapat di atas pintu penumpang. Dan rangkaian armada pembantu ini berakhir setelah KRL seri 05 mulai berdinas pada tahun 1989. Di masa pengoperasian KRL seri 8000 sendiri, kala itu telah diperkenalkan juga rangkaian KRL generasi terbaru, yaitu KRL seri 08 pada tahun 2003. Hadirnya KRL seri ini bukan untuk menggantikan posisi Tokyo Metro 8000, melainkan untuk memperkuat layanan armada pada lintas Hanzomon yang saat itu diperpanjang sampai ke Oshihage. Nah, KRL Tokyo Metro 8000 ini baru benar-benar akan dipensiunkan setelah kehadiran KRL seri terbaru, yaitu Tokyo Metro seri 18000 yang akan mulai dioperasikan di tahun 2021. Dengan berdinasnya KRL seri 18000 ini, KRL seri 8000 akan mulai memasuki masa pensiunnya setelah pertama kali berdinas 40 tahun silam. Sebenarnya berita akan dipensiunkannya rangkaian ini sudah ramai dibicarakan di tahun-tahun sebelumnya, yang dimana masa pensiun KRL ini bersamaan dengan dipensiunkannya KRL JR East seri 217 dan menjadi topik hangat di kalangan rail fans di negara Jepang, sehingga membuat berita ini tersebar luas hingga sampai ke telinga pecinta kereta listrik di Indonesia. Berita soal dipensiunkannya beberapa KRL ex Jepang saat itu sempat menjadi buah bibir di kalangan pecinta kereta listrik di Indonesia. Mulai soal isu kabar kedatangannya sampai akan dioperasikannya di Indonesia, yang padahal informasi beredarnya berita tersebut belum dipublikasikan secara resmi soal kedatangan KRL ex Jepang berikutnya, baik itu dari pihak PT KCI maupun pihak JR East. Dan pada akhirnya berita tersebut hanya menjadi kabar burung atau isu semata yang ramai dibicarakan di kalangan rail fans, di mana informasi tersebut masih sangat diragukan kebenarannya. Belum lagi dari pihak KCI sendiri belum menanggapi dan memberikan penjelasan secara resmi soal beredarnya berita tersebut, sehingga kabar tersebut hanya akan terus-menerus menjadi buah bibir di kalangan pecinta kereta listrik di Indonesia. Lalu bagaimana dengan nasib KRL Tokyo Metro 8000 seri sendiri? Ya, jika memang tidak ada informasi kelanjutan soal masa pengoperasiannya di Jepang, sudah dipastikan bahwa KRL ini akan dipensiunkan seutuhnya dan berakhir di tempat pengerucatan di tangan besi alat berat. Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini. Like jika kalian menyukai dan share ke teman-teman jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini. Dan apabila ada masukan, baik itu kekurangan atau kesalahan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau begitu Bang Acoy akhiri. Terima kasih.